Selamat pagi pemirsa, Lingkar Pagi edisi Senin 12 Mei 2025 kembali hadir menemani Anda. Beragam berita aktual dan terpercaya telah kami rangkum dalam Lingkar Pagi hari ini. Bersama saya Mia Pratiwi, berikut Lingkar Pagi selengkapnya. Mengalih berita pertama pemirsa, Polresta Pati mengamankan 6 pelaku tawuran di Jalan Raya Pati Kudus, Desa Mukti Harjo, Kecamatan Margorjo pada Jumat malam. Aksi para pelaku mengakibatkan 1 orang luka berat dan 2 orang luka ringan. Inilah deretan pelaku tawuran antar pelajar yang terjadi pada Jumat 9 Mei 2025 siang di Jalan Raya Pati Kudus, tepatnya di Desa Mukti Harjo, Kecamatan Margorjo. Polresta Pati mengamankan pelaku kurang dari 5 jam dari kejadian. Saat ini kepolisian sedang mendalami motif di balik aksi tawuran yang melibatkan 2 sekolah menengah atas di Kabupaten Pati. Selain menyita sepeda motor milik pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti berupa bambu, besi yang digunakan untuk aksi tawuran. Kasat Reskrim Polresta Pati AKP Heri Utamo mengatakan masih melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Sementara imbas tawuran ini 1 korban mengalami luka berat dan dirawat di rumah sakit. Sementara 2 orang mengalami luka ringan. Malam ini kita sudah mengamankan 6 pelaku yang diduga tawuran antar pelajar. Dari 6 pelaku ini untuk sementara masih kita kembangkan perannya masing-masing. Nanti akan saya sampaikan kepada rekan-rekan semuanya. Korbannya dan? Sementara ini tadi kami cek di rumah sakit, korban luka beratnya 1, kemudian yang luka ringannya 2. Aksi tawuran ini viral di sosial media lantaran para siswa membawa kayu dan besi. Ironisnya, kejadian bertepatan dengan ibadah sholat Jumat. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Satreskrim Polres Kondal dan Polres Kaliwungu menangkap pelaku pencurian sepeda motor di depan Musola Al-Muwahhidin, Kampung Sawah Jati, Desa Kerajaan Kulon, Kecamatan Kaliwungu pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Barang yang dicuri berupa 1 unit sepeda motor Honda Beat warna coklat tahun 2024 dengan nomor polisi H3560 BSD beserta perlengkapan kerja korban. Korban yang diketahui bernama Mulyani, warga Kalipuru, RT 4 RW 8, Desa Gedong, Kecamatan Patean, sehari-hari bekerja sebagai penyedia jasa pemasangan internet Wi-Fi. Saat kejadian, korban sedang menunaikan sholat di Musola Al-Muwahhidin, kemudian tertidur karena lelah. Sepeda motor diparkir di depan musola, membawa 1 buah tangga teleskopik warna silver dan 1 unit alat ukur jaringan OTDR. Selain itu, kunci kontak sepeda motor disimpan di dalam tas kecil yang diletakkan di dekat korban. Setelah bangun dari tidur, korban mendapati sepeda motor beserta perlengkapan kerja dan tas kecil miliknya hilang. Menyadari kejadian tersebut, korban segera melaporkannya ke Polsek Kaliwungu. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Reskrim Polres Kaliwungu langsung melakukan penyidikan. Dari hasil pelacakan diketahui bahwa sistem GPS yang terpasang pada sepeda motor menunjukkan keberadaan kendaraan tersebut berada di wilayah Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Melalui koordinasi dengan unit Reskrim Polres Arjawinangun, Polres Cirebon, tim berhasil mengamankan seorang terduga pelaku pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat di hari yang sama. Pelaku diketahui bernama Januar alias Ferry, laki-laki warga Gang Nurul Huda, RT 20 RW 5, Desa Talang Putri, Kecamatan Pelaju, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Pelaku diketahui bekerja sebagai buruh harian lepas di wilayah Kendal. 62 KUH pidana
Dan untuk TKP-nya ada di depan Musola Al Muwahhidin, Kecamatan Kaliwungu. Jadi kejadian tanggal 5 Mei, Pak Kapolsek ya, sekitar pukul 17.30 WIB, tapi kemudian dapat tertangkap atau diungkap pada tanggal 5 itu juga sekitar pukul di malam harinya. Selain pengungkapan ini juga barang bukti yang bisa kita amankan adalah 1 unit sepeda motor Honda Beat Nopol H3560 BSD warna coklat tahun 2024, kemudian juga 1 buah tangga teleskopik warna silver dan 1 buah alat ukur OTDR. Jadi dalam pengungkapan ini sebenarnya selaku Kapolres juga saya sampaikan beberapa hal kepada masyarakat Kabupaten Kendal, bagaimana seharusnya juga turut menjaga keamanan dan menjaga barang-barang pribadi miliknya sendiri. Dengan kejadian ini bisa kami sarankan nanti disosialisasikan pada Kapolsek untuk pengamanan kunci berganda. Jadi tidak hanya kunci yang sudah disiapkan, kunci stang, tapi juga kalau bisa dilakukan kunci pengaman yang berganda atau double. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Bersama pelaku turut diamankan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Honda Beat, 1 buah tangga teleskopik warna silver, dan 1 unit alat ukur OTDR. Seluruh barang bukti beserta pelaku telah dibawa ke Polsek Kaliwungu untuk proses hukum lebih lanjut. Pengakuan tersangka awalnya tidak punya niat mencuri, namun niat itu muncul setelah mengetahui pemilik sepeda motor tidur. Tertangkapnya di mana? Tertangkapnya di Cirebon. Cirebon mana? Cirebon kota. Jawa Barat. Iya. Kendal dan melakukan penjara berapa kali? 2 kali. Kendal 2 kali. Terhukum? Penjara berapa kali? Di penjara 4 kali sama ini. 3 kali? 4 kali sama ini? Iya. Oh gitu. Terakhir itu kamu incar dulu enggak korbannya? Kok bisa ngambil kunci itu? Korbannya tidur, tasnya terpisah dari badan. Dari situ ada kesempatan saya ambil. Sebelumnya sudah kamu incar dulu? Enggak, saya cuma lewat. Jadi Mang sering nunggu di masjid atau musola-musola gitu? Enggak, saya cuma lewat, ada kegiatan, saya mau ngepleskan HP waktu itu. Mau ke counter. Kebetulan lewat di depan korban tertidur pulas, posisi tasnya terpisah dari badan, saya ambil. Ada kesempatan. Itu rencana mau dijual kemana? Rencana saya pakai sendiri di Jakarta. Asli mana, Mas? Sumatera, Palembang. Tinggal di mana aja, Mas? Tinggal di Kota Lama, alun-alun, Pasar Johar. Oh, Semarang. Iya. Berapa lama di Jawa sini, di Semarang atau Kendal? Kalau di Jawa sudah lama, tapi nggak netap. Kerjaan aslinya apa, Mas? Akibat perbuatannya, tersangka mendekam di sel tahanan Polsek Kaliwungu Kendal. Tersangka bakal dijerat pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Kepolisian menghimbau masyarakat untuk tidak lengah dan memasang sistem pengaman tambahan pada kendaraan guna mencegah aksi kriminalitas. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi Lingkar TV melaporkan. Korban tidur di teras musola. Pemirsa, diduga karena korsleting listrik, sebuah mobil sedan tua terbakar di Jalan Kolonel Sunandar, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai 50 juta rupiah. Inilah video amatir warga yang merekam terbakarnya sebuah mobil sedan dengan nomor polisi H1528IG yang dikemudikan oleh Supri dan 1 rekannya dari Kabupaten Jepara menuju Kota Malang. Mobil sebelumnya melaju di Jalan Kolonel hendak menuju Jalan Diponegoro. Namun sebelum melewati lampu merah, Supri mencium bau bensin dan melihat adanya percikan api. Sontak dirinya bersama 1 rekannya keluar dari mobil.
Sesaat kemudian mobil terbakar dan melaju tanpa kemudi sejauh 100 meter. Dirinya menduga kebakaran terjadi lantaran konsleting listrik di dalam mobil. Dari arah sana itu udah bau ya, bensin, sampai lampu merah sini keluar api. Jadi konslet begitu. Mungkin konslet. Tapi saya posisi masih di dalam. Keluar mobil sudah ada pengemudinya masih jalan ke situ. Sampai situ baru kebakar itu. Mungkin Tapi- itu, Pak. Tapi kondisi lampu merah tadi ya atau gimana? Pas lampu hijau. Di lampu merah tadi keluar apinya, terus saya keluar sampai sini baru keluar api besar. Mobil modif ya kurang tahu, Mbak. Kisaran Kisaran pasaran itu sih di 50-an. 50 juta. Ya, mungkin ini bisa 60 karena sudah ada ganti part-partnya sudah pada ganti. Oh. Pihaknya bersama rekannya selamat, namun kerugian ditaksir mencapai 50 juta rupiah. Barang-barang serta surat kelengkapan mobil hangus terbakar. Dari Pati, Mutia Barasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Setio Budianto memastikan tidak ada intervensi dalam pengusutan kasus CSR Bank Indonesia. Ditemui di Jakarta, Setio memastikan KPK mengusut tuntas kasus tersebut. Pimpinan sebelumnya sudah ekspos, perkaranya sudah ada di Kedeputian Penindakan, ya tentunya nanti akan ditindaklanjuti oleh penyidik dan Pak Direktur Penyidikan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus sih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punya aku udah bisa. Punya aku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta.
Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menanggapi usulan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang menyarankan agar vaksetomi dijadikan syarat untuk menerima bantuan sosial. Menurut Wamen Agus, syarat untuk menerima bansos dari Kemensos adalah pada status kemiskinan ekstrim yang tercatat dalam data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Wakil Menteri Sosial Wamensos Agus Jabo Priyono mengatakan bahwa Kemensos belum membahas usulan vasektomi menjadi syarat untuk menerima bantuan sosial atau bansos, sebagaimana yang diusulkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Wamen Agus menyebut hal tersebut belum mendesak untuk dilakukan. Hal ini disampaikan Wamensos usai tinjauan di Kompleks Sentra Terpadu Profesor Dr. Suharso Solo Jumat 9 Mei. Wamensos Agus mengatakan kementeriannya tetap menjadikan indikator kemiskinan yang terangkum dalam data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional sebagai syarat penerima bansos. Basis data tersebut sudah merangkum data masyarakat yang miskin ekstrim, miskin hingga kaya, sehingga bisa menjadi pegangan kebijakan yang terukur. Bantuan sosial, ya, bantuan atensi, program PKK segala macam itu dasarnya adalah data Tunggal Sosial Ekonomi, yaitu orang yang miskin dan miskin ekstrim. Itu perintah undang-undang, itu perintah peraturan menteri yang ada di Kemensos. Jadi tidak ada syarat-syarat yang lain selain masalah kemiskinan itu. Kemensos, saya sudah diskusi sama Pak Menteri, ini ada wacana vasektomi, ada wacana ini gitu loh. Nah, sampai sekarang ini Kemensos belum membahas masalah itu. Wamensos menambahkan jika wacana penerima bansos bersyarat vasektomi seperti yang disebut Deddy Mulyadi bisa saja dilakukan karena provinsi juga mempunyai program bansos. Namun untuk lingkup Kemensos hal tersebut belum sampai pada tahap pembahasan. Pemirsa, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mengatakan pihaknya memperluas kanal aduan kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan sejumlah layanan aduan. Selain pusat panggilan dan portal aduan resmi Kementerian PPPA, Ruang Bersama Indonesia (RBI) juga dihadirkan untuk menekan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terus terjadi di sejumlah wilayah dan daerah di Indonesia menjadi perhatian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) untuk memperluas jangkauan aduan dan pelaporan. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi saat melakukan kunjungan di Samarinda 9 Mei mengatakan sejumlah kanal aduan kekerasan berbasis digital telah disediakan seperti pusat panggilan dan portal laporan resmi Kementerian PPPA. Selain itu, Ruang Bersama Indonesia juga dihadirkan untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak hingga tingkat desa. Layanan yang disediakan Kementerian PPPA tersebut menjadi upaya pemerintah dalam memberikan kepastian penuntasan kasus kekerasan serta jaminan perlindungan bagi korban. Pertama tadi Ruang Bersama Indonesia, kemudian yang kedua adalah perluasan penguatan dari call center kami. Jadi bila ada yang melihat kekerasan atau mengalami kekerasan bisa melaporkan kepada kami di Sapa 129 atau di Simponi. Kemudian dari kami pasti akan melakukan penjangkauan, pendampingan, kemudian juga kalau membutuhkan rumah aman kami akan upayakan.
Kementerian PPPA mencatat hingga Mei 2025 sedikitnya terdapat 8.734 jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang sebagian besar terjadi di lingkungan rumah tangga. Pemirsa, Pemkab Rembang menerima audiensi kelompok nelayan yang tergabung dalam Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia KNTI Kabupaten Rembang di ruang rapat Bupati. Dalam pertemuan tersebut, para nelayan menyampaikan keberatan terhadap kewajiban membuat surat pernyataan kesanggupan pemasangan VMS. Kebijakan kewajiban membuat surat pernyataan kesanggupan pemasangan VMS berdampak pada tidak ditertibkannya surat laik operasi SLO dan surat persetujuan berlayar SPB oleh KKP. Akibatnya, nelayan tidak dapat memperoleh rekomendasi pembelian bahan bakar minyak BBM, solar bersubsidi dan terpaksa berhenti melaut. Ketua KNTI Kabupaten Rembang, Eko Sugeng Waluyo, menilai surat pernyataan tersebut sebagai bentuk paksaan. Menurutnya, dalam masa transisi kebijakan, nelayan tidak seharusnya dibebani kewajiban untuk mendapatkan rekomendasi BBM subsidi. Untuk mencari solusi, Bupati Rembang Harno menyampaikan bahwa pihaknya akan menjadwalkan pertemuan dengan KKP guna menyampaikan aspirasi para nelayan. Dirinya berharap ada titik temu antara kepentingan nelayan dan regulasi yang berlaku. Keluhannya adalah saat ini nelayan itu untuk beli VMS itu keberatan. Kalau itu wajib, ya maunya itu dibantu oleh pemerintah. Karena posisi nelayan Rembang saat ini baru posisi kurang baik-baik saja. Di samping VMS juga sulitnya rekomendasi pembelian solar. Sehingga mau berangkat solarnya belum ada. Jadi dua hal tersebut yang diinginkan para nelayan. Dari Pemkab setelah ini? Ya, kita akan komunikasi dengan instansi terkait, yaitu khusus KKP, dan waktu dekat ya akan saya jadwalkan untuk ketemu, untuk bermusyawarah, untuk mencari jalan keluarnya agar semua bisa berjalan dengan baik. Di satu sisi rakyat kita kepingin bekerja, di sisi lain aturan-aturan tersebut yang juga harus kita patuhi. Jadi kita untuk mencari celah-celah tersebut. Harno menambahkan akan menjadwalkan pertemuan dan bermusyawarah mencari jalan keluar agar semua bisa berjalan dengan baik. Dari Rembang, Vigirio Lingkar TV melaporkan. Jalan di Desa Cening yang menghubungkan Kecamatan Limbangan dan Singorojo, Kabupaten Kendal, putus dan ambles hingga mencapai kedalaman 4 meter. Selain itu, jalan tersebut juga bergeser sejauh 50 meter sehingga warga harus memutar sekitar 50 km untuk menuju Desa Cening maupun Kedung Boto. Jalan penghubung antara Desa Kedung Boto, Kecamatan Limbangan, dan Desa Cening, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal, sudah hampir 1 bulan jalan dalam kondisi ambles dan longsor sehingga tidak bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun mobil. Warga yang hendak menuju kedua desa tersebut harus memutar sekitar 50 km atau 1 jam. Warga setempat pun berinisiatif menguruk agar bisa dilalui pejalan kaki maupun sepeda motor. Kepala Desa Cening, Budi Raharjo, mengatakan wilayah Cening memiliki struktur tanah yang labil sehingga sering terjadi jalan ambles dan longsor. Hampir 2 bulan dan alhamdulillah ini dengan proses yang tidak begitu lama dan alhamdulillah proposal pengajuan atau laporan dari longsor ini kita sampaikan ke BPBD
ditindaklanjuti Ibu Bupati karena laporannya adalah laporan longsor kepada Ibu Bupati, cek Q-nya PUPR dan BPBD. Dan alhamdulillah dalam waktu 2 bulan ini direspon dan ditindaklanjuti mau rencana pembangunan pada hari Minggu besok. Ini saya juga mewakili atas nama masyarakat Desa Jeneng mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Bupati yang selalu memberikan pencerahan atau memberikan apa yang menjadi keluhan dari masyarakat sehingga tercetus pembangunan borpel di desa kami. Ini satu-satunya akses menuju Desa Jeneng dan ini sangat mengganggu karena apa? Anak sekolah, bapak guru, ibu guru, masyarakat yang bekerja karena akses satu-satunya terputus, maka ini juga menjadi kendala di pemerintahan desa khususnya di Desa Jeneng. Alhamdulillah proyek ini akan segera dilaksanakan dan mudah-mudahan ini menjadi kemudahan atau dalam hal transportasi bagi warga kami semuanya. Sementara itu, Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari yang melakukan peninjauan langsung menyebut penganggaran dana 1,5 miliar untuk perbaikan jalan tersebut, di mana perbaikan dilakukan secepatnya agar masyarakat bisa beraktivitas secara normal kembali. Di atasnya kita sampai cor nanti. Prediksinya tidak longsor lagi. Sudah sampai di lapisan parahnya. Sudah melakukan sortir. Berarti sudah masuk lapisan sudah. Jadi kemungkinan untuk bergeser lagi sudah bisa diminimalisir. Iya, tidak. Karena kita di ruas jalan Piting Jeneng itu sudah pernah 2 kali seperti itu. Kita pakai metode seperti itu. Alhamdulillah itu sembuh. Mudah-mudahan yang ini dengan metode yang sama sembuh. Iya. Rasanya kita kembalikan ke yang jalan awal. Oh, jalan awal ya. Berarti dibutuhkan tiang pancang nggak dia Pak nanti? Borpel Pak. Oh borpel. Karena tiang pancang kita alatnya untuk datang ke sini, terus lokasinya juga tidak memungkinkan. Akhirnya kita bur, baru lubang hasil bur itu kita kasih tulangan, kita cor. Kira-kira butuh berapa tulangan Pak? Ada 19 borpel. Oh, 19 detik. Oke, gitu ya. Oke, terima kasih. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal, Sudaryanto mengatakan, setelah mendapatkan instruksi Bupati, jalan akan segera dibangun dengan teknis menggunakan borpel. Kondisinya itu sudah sangat memprihatinkan, karena itu terkena bencana. Dan itu termasuk jalan yang untuk akses, ya sebetulnya sih bukan satu-satunya. Tetapi kalau misalnya harus mutar itu jauh sekali. 1 jam, butuh proses 1 jam, dan ini bentuk perhatian dari pemerintah Kabupaten Kendal, dari pemerintah pemerintah desanya sudah membuat laporan, kemudian ini kami kaji, setelah itu terus ini alhamdulillah bisa menggunakan BTT, belanja tidak langsung, belanja tidak terduga, ruasnya itu Piting Cening 98 meter. Dan ini insya Allah anggarannya karena lihat sendiri tadi kan Mbak Anu, dan sudah ada perhitungan segala macam, itu nanti membutuhkan sekitar 1,5 M. Per desa, antar kecamatan juga. Limbangan dan Singorojo. Limbangan dan Singorojo. Ya sebetulnya itu tanahnya yang labil, jadi jalannya turun itu sekitar jeblos sekitar 4 meter ya. Terus bergesernya sekitar berapa meter itu? 50 meter. 50 meter kan lumayan jauh juga. Anggarannya berapa Bu? 1,5. Insya Allah ini lebar berapa? Lebarnya? Lebar badan jalannya 4 meter, bahu jalannya masing-masing 1 meter. Insya Allah mau pengerjaan mulai besok dan dibutuhkan waktu sekitar 90. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.
sih programnya? Saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun. Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, untuk meningkatkan produksi pertanian di daerah, pemerintah Kabupaten Kudus menyalurkan bantuan alat mesin pertanian atau Alsintan kepada kelompok tani di Desa Undaan Lor, Kecamatan Undaan. Penyerahan Alsintan jenis Combine Harvester ini diserahkan langsung oleh Bupati Kudus Sam'ani Intagoris kepada Gakpotan Tani Mulyo. Bantuan tersebut merupakan program dari Kementerian Pertanian yang didukung langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Alsintan ini akan dikelola melalui Koperasi Merah Putih tanpa pungutan. Pemanfaatannya hanya dengan skema sewa terjangkau dan seluruh dana akan kembali untuk perawatan dan operasional koperasi. Terkait penyerahan Alsintan ini kepada Alsintan ini bantuan dari Kementan, dari Pak Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan produksi padi pangan ya. Semoga dengan adanya alat ini kita bisa mendongkrak swasembada pangan ya. Dan semoga petani juga semakin semangat untuk menanam padi, menanam tanaman pangan sehingga Kudus juga termasuk swasembada pangan dan ketahanan pangan. Kalau untuk Kabupaten Kudus sendiri diserahkan berapa Alsintan dan untuk berapa? Rencana ada 4. Nanti kita acak mana-mana yang memang sangat perlu dan memang produksinya sangat bagus ya, kita nanti berikan yang belum punya juga kan itu ya. Yang untuk hari ini di mana ini Pak dan jenisnya apa? Di Undaan Lor, Gapoktan apa namanya Pak? Tani Mulyo Pak. Tani Mulyo. Nanti kan ini dikelola oleh Koperasi Merah Putih. Nanti sewanya juga bisa masuk ke Koperasi Merah Putih dan alat ini gratis, tidak ada pungutan satu apapun ya. Silakan nanti digunakan, dimanfaatkan sebaik-baiknya, dirawat dengan sebaik-baiknya juga. Terima kasih kepada Pak Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto dan Kementan, Kementerian Pertanian. Semoga ini sangat bermanfaat untuk Kabupaten Kudus. 3 lokasi lainnya nanti di mana Pak? Nanti baru dicek dan diteliti oleh
Dinas Pertanian Pangan. Kalau alsintannya sendiri jenisnya nanti sama atau ada yang berbeda atau disesuaikan dengan Ini lokasinya? sebenarnya kombi. Pak, ini nanti bisa digunakan oleh gaboktan lain Pak atau bagaimana? Gaboktan lain, monggo nanti dari Koperasi Merah Putih. Ya. Kalau nanti sifatnya sewa kan bisa kan, nanti uangnya masuk ke koperasi kan gitu ya. Pemerintah juga menunjuk pengawas dari Dinas Pertanian dan Desa untuk memastikan alas sintan digunakan secara tepat sasaran. Kita belum bisa menaksir karena ini kombi juga bantuan yang baru. Nanti kualitasnya juga kan banyak kombi-kombi yang lain seperti Bimo ada, ya mungkin sedapat mungkin ya kita manfaatkan betul-betul lah untuk bantuan ini karena memang murni untuk bantuan tanpa ada pungutan sedikit. Kalau selama ini nanti ketika buat memanen milik warga, warga nanti apakah ada keringanan harga untuk masyarakat atau biasa sesuai pasaran? Kita usahakan untuk terutama warga Undak Nor sendiri karena bantuan ini murni untuk Undak Nor sehingga untuk harganya juga kita pertimbangkan. Luas sendiri lahan di 460 hektar. Gaboktannya ada berapa Pak? Gaboktan? Gimana? Gaboktan yang ada di Undaan totalnya ada berapa? Nanti apakah sistemnya per sewa per gaboktan atau seperti apa? Enggak. Kita manfaatkan sendiri karena ada yang pengalaman tahun musim kemarin ini kekurangan kombi karena kombi juga milik pribadi sehingga kita tidak bisa untuk memanfaatkan yang milik pribadi. Pendapatnya ini kan dari pura Pak, pendapatnya bagaimana Pak? Kan baru ya Pak kayaknya, biasanya kan mereknya kan dulu sudah ada. Dari pura? Dulu sudah ada, dicoba di sini sudah ada pura. Kalau petani di Undan sendiri ada berapa Pak? Petaninya ya sekitar 700. Ya. Desa Undaan Lor memiliki luas lahan sekitar 460 hektar dengan lebih dari 700 petani. Dengan bantuan ini diharapkan proses panen bisa lebih cepat, efisien, dan hasilnya maksimal. Dukungan pemerintah pusat hingga daerah dalam wujud alas sintan jadi bukti nyata komitmen untuk memajukan pertanian dan mencapai swasembada pangan nasional. Dari Kudus, Lingkar TV, Fathur Rahman melaporkan. Pemirsa, Paus Leo XIV menyebut damai sejahtera bagi kamu semua dalam pidato pertamanya sebagai Paus yang mencerminkan visi dan misi yang akan dibawa selama kepemimpinannya. Sekretaris Uskup Agung Jakarta di Vatikan menyebut Paus Leo XIV akan menjadikan perdamaian global sebagai arah utama pelayanan Gereja Katolik. Kardinal asal Amerika Serikat Robert Francis Prevost resmi menjadi Paus ke-267 dengan nama Paus Leo ke-14 pada hari kedua konklav dilaksanakan Kamis 8 Mei. Kemunculan perdananya di balkon Basilika Santo Petrus memiliki arti penting khususnya bagi arah Gereja Katolik Dunia pada masa kepemimpinannya. Sekretaris Uskup Agung Jakarta Romo Adi Prasojo di Vatikan pada Jumat 9 Mei menyebut kalimat perdana dari Paus Leo ke-14 yang berbunyi damai sejahtera bagi kamu semua menandakan arah utama pelayanan Gereja Katolik ke depan. Beliau menyampaikan damai sejahtera dari Kristus yang bangkit. Beliau ingin agar setiap umat manusia mengalami damai sejahtera karena pesan kebangkitan Kristus. Dan yang kedua, beliau berpesan mengajak setiap umat Kristiani dan setiap umat manusia untuk menjadi jembatan perdamaian. Usai dilantik, Paus Leo ke-14 diagendakan mengikuti sejumlah pertemuan dengan para kardinal yang diakhiri dengan misa inaugurasi pada tanggal 18 Mei mendatang. Pemirsa, Keuskupan Agung Jakarta menyambut terpilihnya Paus baru Paus Leo XIV menggantikan Paus Fransiskus dengan syukur dan semangat baru. Vikaris Episkopal KAJ RM Edi Mulyono mengatakan Paus Leo XIV akan mewarisi semangat yang pernah ditegaskan oleh Paus Leo ke-13.
Keuskupan Agung Jakarta KAJ menyambut terpilihnya Kardinal Robert Francis Prevost sebagai Paus atau Paus Leo XIV dengan rasa syukur dan semangat baru. Pemimpin Gereja Katolik sedunia ini dinilai akan melanjutkan jejak Paus Fransiskus dan mewarisi semangat ajaran sosial gereja yang pernah ditegaskan oleh Paus Leo ke-13. Vikaris Episkopal Vikep KAJ Romo Edi Mulyono yang mewakili Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo saat gelaran Syukur 218 tahun KAJ di Gereja Katedral Jakarta Sabtu 10 Mei mengatakan, ajaran sosial gereja tersebut juga sejalan dengan fokus dari KAJ pada tahun ini. Dari pribadi ini kita bersyukur karena gereja mendapatkan pribadi yang kurang lebih akan melanjutkan apa yang sudah dijalankan oleh Paus Fransiskus. Mengingat nama Paus yang baru, nama aslinya kan ada Fransiskusnya ya, yang di tengah. Dan kalau mengambil nama Paus Leo ke-14 itu berarti melanjutkan apa yang menjadi warisan dari Paus Leo ke-13. Diketahui, Paus Leo XIV terpilih menjadi pemimpin Gereja Katolik dan Kepala Negara Vatikan melalui konklav yang berlangsung pada 7 hingga 8 Mei lalu. Paus Leo XIV merupakan paus pertama yang berasal dari Amerika Serikat. Pemirsa, menjelang kedatangan kloter pertama jemaah calon haji Indonesia dari kota Madinah ke Mekah, panitia penyelenggara ibadah haji PPIH memaksimalkan persiapan. Salah satu yang dicek adalah fasilitas hotel tempat para jamaah menginap. Sebanyak 7 kloter jemaah calon haji Indonesia dijadwalkan bergerak dari Madinah ke Mekah pada 10 Mei. Sejumlah persiapan dilakukan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Indonesia atau PPIH di daerah kerja Mekah, Arab Saudi. Kepala Daerah Kerja atau Daker Mekah, Ali Ma'zumi, Jumat 9 Mei waktu Arab Saudi, melakukan pengecekan langsung fasilitas hotel di sektor 2 dan 7. Ali memastikan seluruh hotel siap menyambut jamaah dengan standar kenyamanan yang layak, serta memastikan fasilitas turut disediakan bagi jamaah lansia dan disabilitas. Baik, iya untuk sarana prasarana yang di hotel sudah ramah lansia ya semuanya. Ada untuk akses para pengguna kursi roda, sudah kita lihat bersama di situ ada akses untuk jalur khusus para pengguna kursi roda, sudah ada pegangan tangannya. Di lift juga kita lihat ada pegangan untuk para jamaah haji dan lansia. Dan insya Allah secara keseluruhan sarana prasarana yang ada di Mekah ini diarahkan untuk ramah lansia. Kamar di setiap hotel memiliki konfigurasi 3 hingga 4 tempat tidur dengan fasilitas cukup lengkap, mulai dari sajadah dan Al-Quran hingga lemari, televisi, dan kulkas. Di dalam kamar mandi turut disediakan perlengkapan alat mandi termasuk pengering rambut. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Bagus nih programnya. Saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV
Playstore. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, seorang nenek usia 80 tahun yang berprofesi sebagai penyapu jalan akhirnya bisa tersenyum karena impiannya berangkat ke Tanah Suci dapat terwujud tahun ini. Ialah Nur Sadik Musa, calon jamaah haji asal kota Ternate yang berjuang untuk menunaikan rukun Islam yang kelima dengan menabung sejak tahun 1996 silam. Seorang nenek bernama Nur Sadik Musa, warga kota Ternate, Maluku Utara, tersenyum haru saat ditemui di asrama haji transit Ternate Jumat 9 Mei. Perempuan berusia 80 tahun itu berbagi cerita perjuangannya untuk berangkat ke Tanah Suci, berbekal menabung dari hasil upah sebagai penyapu jalan sejak tahun 1996 silam. Setelah menabung selama 17 tahun, kemudian pada tahun 2013, barulah sang nenek mendatangi kantor Kementerian Agama Kota Ternate untuk mendaftarkan diri sebagai calon jamaah haji. Setelahnya, ia kembali menunggu selama 12 tahun, hingga akhirnya pada tahun 2025 ini, dirinya bisa mewujudkan impian sebagai tamu Allah di Tanah Suci. Cuma satu jalan, lama itu. Nah, dari tahun berapa nenek kerja? Saya lupa lagi. Ada yang satu juta lebih. Nah, baru nenek nabung. Saya. Mama bisa dapat panggilan haji ini, saya juga heran karena dengan bersapu jalan saja. Saya mama menabung sampai sekarang dapat panggilan haji. Alhamdulillah, saya tidak banyak untuk ini, saya hanya berdoa. Selanjutnya, Nenek Nur Sadik Musa yang tergabung dalam kloter 17 atau CJH kelompok terakhir dari Provinsi Maluku Utara akan dilepas dari asrama haji transit Ternate menuju Bandara Sultan Babullah Ternate dengan jadwal keberangkatan ke Tanah Suci melalui embarkasi Haji Sudiang Makassar pada Sabtu 10 Mei. Pemirsa, di tengah keramaian kawasan wisata Pantai Pasir Putih Wates terdapat sosok inspiratif bernama Daud, seorang penjual mainan yang telah menempuh perjalanan panjang untuk mewujudkan impian berangkat haji. Dalam waktu 12 tahun dengan penuh ketekunan, Daud berhasil menabung dari hasil jualan mainannya untuk menunaikan ibadah haji bersama istrinya. Setiap hari, Daud berkeliling menjajakan mainan kepada anak-anak pengunjung pantai. Pendapatannya bervariasi, namun dirinya selalu bijak dalam mengelola keuangannya, sehingga dapat menyisipkan pendapatannya untuk keluarga dan menabung. Daud bangga bisa menghidupi keluarganya dan membesarkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi. Semua berkat hasil jerih payahnya berjualan mainan. Di usianya yang tidak muda lagi, dirinya merasakan kepuasan dalam mata pencahariannya sebagai pedagang. Daud mengaku tiap hari berjualan mainan
Saat ramai dirinya mampu menabung 100.000 per hari, namun saat sepi nominal tersebut hanya untuk menabung selama 1 minggu. Tahun 12 saya mendaftarkan haji. Tahun 12. Mulai nabung tahun berapa? Mulai nabung tahun 2000. Mulai nabung tahun 2000. Itu per bulannya berapa, Pak? Per bulannya ya, 100.000. Ya, 100.000 tiap hari itu kadang. Kadang-kadang seminggu, tergantung pendapatannya, tergantung pendapatan. Kalau dapatnya sedikit ya sedikit, kalau banyak ya banyak gitu. Ini bekerja apa, Pak? Ya. Kerja sebagai apa, Pak, sekarang? Jualan mainan, awal-awalnya jualan mainan kaos sama souvenir kaos itu. Ya macam-macam lah, ada celana dalam, ada mainan anak-anak, mainan yang ada di pantai itu. Kayak layang-layang apa? Layangan. Itu jualnya di mana, Pak? Jualnya di mana? Jualnya di bawah Cemara itu, pantai Pasir Putih. Lokasinya? Iya, Pantai Pasir Putih. Pantai Pasir Putih, Wates itu. Sampai saat ini masih jualan, Pak? Insya Allah masih. Tahun ini Daud dan istrinya akhirnya bisa bersyukur karena mereka berhasil berangkat haji ke Mekah. Meskipun perjalanan menuju impian tersebut tidak selalu mulus, namun ketekunan mereka tidak pernah surut. Dari Rembang, Fikirul, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, sejumlah sekolah di Kota Pekalongan, Jawa Tengah mulai menunjukkan komitmen nyata dalam mengelola sampah secara mandiri. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Pekalongan, Sri Budi Santoso mengapresiasi langkah ini karena dinilai mampu mengurangi ketergantungan pada tempat pembuangan akhir TPA. Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Pekalongan mengapresiasi sejumlah sekolah yang mengambil langkah konkret dalam pengelolaan sampah secara mandiri. Ditemui di kantornya Jumat 9 Mei, Kepala DLH Kota Pekalongan, Sri Budi Santoso, menyampaikan dukungan penuh dalam program pengelolaan sampah tersebut. Menurutnya, sekolah-sekolah yang menerapkan sistem pengelolaan sampah berkelanjutan layak disebut sebagai sekolah JUSD atau jejaring unit sekolah daur ulang karena mampu menyelesaikan masalah sampah di lingkungan sekolah tanpa tergantung pada tempat pembuangan akhir. Ya, yang pertama memang untuk lingkungan pendidikan di sekolah-sekolah kita harapkan dapat melakukan pengelolaan sampah secara ramah lingkungan dan berkelanjutan secara mandiri dalam bentuk menjadi sekolah JUSD, yaitu sekolah yang secara maksimal bisa mengelola sampahnya secara mandiri. Salah satu sekolah yang berhasil menjadi contoh yakni SMP Negeri 8 Kota Pekalongan. Di sekolah ini, sampah organik diolah menjadi kompos yang dimanfaatkan untuk taman sekolah hingga dikemas kembali untuk dijual. Sementara sampah anorganik yang masih bernilai seperti botol dan kardus dikumpulkan di rumah botol dan dijual ke bank sampah. Untuk residu yang tidak bernilai ekonomis, pihak sekolah mengolahnya dengan kompor residu ramah lingkungan berkapasitas 1 meter kubik. Contoh lain di sejumlah sekolah yang ada di Pekalongan, pihak sekolah membentuk Satgas Zero Waste yang terdiri dari para siswa untuk menangani pengelolaan sampah. Para siswa turut membangun jogangan atau lubang resapan dan menyediakan tempat pemilahan sampah. Gerakan sekolah kelola sampah ini turut dimeriahkan dengan pameran hasil karya daur ulang dan berbagai inisiatif edukatif berbasis lingkungan. Guru pembimbing di SMPN 8, Ratno, menyebut sekolahnya kini tidak lagi mengirim sampah ke TPA. Tujuannya nanti ini adalah menunjang program pemerintah yang seperti ini karena 100 hari Pak Wali Kota punya rencana untuk program sampah. Kami sebagai pelaku dan pemanfaat yang ada di SMP 8, kami mendukung 100% kebijakan yang ada di pemerintah kota untuk bisa mengolah sampah sehingga sampah itu tidak ada sama sekali dan bisa menjadikan bersih. Dan SMP 8 sebagai contoh. Dengan adanya program pilah sampah ini, siswa SMP Negeri 8 Pekalongan jadi belajar bagaimana cara mengolah sampah yang benar dan cara mengurangi darurat sampah di Kota Pekalongan. Kita berpartisipasi untuk mengurangi sampah yang ada di Kota Pekalongan agar tidak membludak. Sudah dilakukan berapa lama? Sudah dilakukan dari kelas 7. Berapa bulan? Sekitar 3 tahun, Pak.
Dengan gerakan ini, DLH berharap dapat mendorong seluruh sekolah untuk ikut serta, sehingga pengelolaan sampah bisa dilakukan dari hulu secara lebih efektif dan berdampak besar terhadap kebersihan kota. Pemirsa, salah satu siswa berprestasi di SMA Negeri 1 Pati diterima di 34 perguruan tinggi ternama yang tersebar di 9 negara. Inilah siswa SMA Negeri 1 Pati bernama Gelar Abadi Fistawan yang mengharumkan nama sekolah lantaran diterima di 34 perguruan tinggi luar negeri yang tersebar di 9 negara. Di antaranya Australia, Belanda, China, Selandia Baru, dan Amerika Serikat. Tak hanya itu, Gelar Abadi juga meraih beasiswa Garuda dengan kampus tujuan University of New South Wales di Sydney, Australia, dengan jurusan Bachelor of Engineering Honours. Gelar yang merupakan anak dari pasangan Iwan Rianto dan Nita Rahayu berkomitmen sejak kelas 2 SMA untuk mempertajam keilmuan berbahasa Inggris, menjaga nilai akademik dan meningkatkan skill. Dirinya juga mengikuti program beasiswa Indonesia Maju Taman Sains. Gelar Abdi memilih University of New South Wales di Sydney, Australia dengan jurusan Bachelor of Engineering Honours. Lantaran jurusan teknik di kampus ini menduduki peringkat 19 besar di dunia. Saya memilih University of New South Wales sebagai kampus tujuan saya karena memang rankingnya untuk jurusan teknik itu memang sangat bagus, dan University of New South Wales itu juga memang memiliki ranking yang sangat tinggi, yaitu 19 dunia. Jadi saya memilih UNSW sebagai tujuan studi saya. Dari ke-34 yang didaftar, sebelumnya daftar berapa kampus? Ya 34 itu saja. Langsung keterima semua ya? Iya. Berarti dari 34 kampus semua keterima? Iya, alhamdulillah. Saya dulu ikut lomba banyak bermacam-macam. Saya dulu pernah ikut Olimpiade PAI, Pendidikan Agama Islam di Kota Malang, dan alhamdulillah juara terbaik 1. Terus saya juga pernah ikut Olimpiade Southeast Asia Olympiad of Science and Medicine bidang biologi, dan alhamdulillah mendapatkan medali emas. Saya juga kemarin ketika di Jakarta juga mengikuti lomba Bioinformatics and Synthetic Biology Competition BIOS 2024, yang alhamdulillah mendapatkan 4 kategori sekaligus, yaitu second runner up, best presentation, best synthetic biology, and silver medal. Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA Negeri 1 Pati, Ika Ratih mengatakan, sebelumnya pihak sekolah mendapatkan edaran dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah mengenai beasiswa Indonesia Maju untuk siswa berprestasi dengan latar belakang bidang sains. Bimbingan pun diberikan termasuk perihal akademik dan nilai. Kami support baik dari segi nilai-nilai ya Pak Agung ya, juga kami dari segi materi sekolah ada support untuk gelar, dan alhamdulillah kita punya semacam ikatan untuk anak ini prestasi dari alumni, dari guru-guru. Ya, bantuan dari alumni, bapak ibu guru yang menarik, ya support lah terhadap gelar ini, mulai dari seleksi di awal sampai ketika kita kunjungan ke Jakarta ya. itu bagian dari support kami untuk gelar ini. Pihaknya berharap melambungnya prestasi Gelar Abdi yang baru kali pertama diterima siswa SMA Negeri 1 Pati dapat menjadi pelecut semangat siswa-siswi lain berprestasi di kancah nasional maupun internasional. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Lingkar Pagi berakhir sampai di sini. Jangan lupa saksikan Lingkar Siang setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saya Mia Pratiwi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.